Uh, karena itu ketika pandemi ini merebak, kemudian sekarang normal, keresahan berangkat dari obrolan santai dengan Ika Natasha, saya kemudian Ika, coba dong tulis sesuatu apa gitu yang bisa dibikin gitu, dan yang sangat kemudian sebenarnya nggak punya diskusi dengan itu, niatnya tadinya mau buat bikin sendiri aja di rumah, sampai akhirnya itu berubah menjadi produksi yang dari gitu. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian bagaimana caranya utamanya ini bisa berjalan prosesnya. Prosesnya kalau saya menemukan bahasa yang paling sederhana. Ini deh, zaman sekarang itu mungkin vlog itu jadi sesuatu yang umum dilakukan oleh banyak orang. Vlog di rumah, ngedit sendiri, atau misalnya aktor tapi mungkin dari rumah. Paling yang datang di lokasi hanya ngikutin sound atau kamera. Ya. Hal itu kemudian, berarti kan mungkin nggak ya kita meminimalisir itu dengan konsep cerita yang ditulis Mbak Ika. Memang Mbak Ika tulis betul-betul cerita yang bisa di-syuting di rumah. Jadi nggak perlu ada perizinan dalam artian penyewaan tempat atau lahan parkir, karena mobil yang parkir, kru yang datang hanya sedikit, seperti sedang keluarga aja datang ke rumah, mungkin jumlahnya di setnya sendiri nggak lebih antara 3-5 orang gitu. Jadi memang sesedikit itu. Oleh karena itu memungkinkan untuk kami bisa buat produksi ini. Tapi saya nggak bisa bocor mekanisme yang detail karena itu akan spoiler sebenarnya untuk jadi gitu ceritanya, jadi gitu maksudnya, nanti itu malah jadi spoiler. Bisa saya share juga ke Dian dan teman-teman. Oke. Sahabat Grid. Sobat Grid. Sorry. Oke, nah dari obrolan keisingan itu jadilah sebuah project miniseries sementara selamanya. Ya, betul. Nah, oke, Kak Reza sendiri yang aku tahu di situ sebagai sutradara, pemain juga. Iya, menghemat budget. Banyaknya orang yang harus datang. Lumayan ya Kak, berkurang ya budgetnya ya. Agak-agak lebih berkurang gitu, karena yang main saya juga, yang sutradarai saya juga, syutingnya juga saya sendiri. Oh oke. Nah kalau bisa ceritain dikit nggak sih Kak, selain tadi minim budget mungkin itu bercanda ya, kenapa Kak Reza ingin jadi sutradara sendiri di film di miniseries sementara selamanya ini? Kenapa? Karena ya mungkin itu hal yang paling pertama terlintas di kepala setelah membaca skenario ini. Hampir sebagian besar adegan-adegan itu dikerjakan oleh saya juga gitu. Jadi melibatkan saya gitu ya. Kemudian saya mencoba untuk itu, akhirnya pilihan itu diambil. Saya sendiri yang membantai di tengah situasi seperti ini. Takutnya kalau mencari lagi nanti sutradaranya siapa dan lain-lain, otomatis nggak mungkin timnya jadi sedikit, pasti lebih banyak lagi jadinya. Dan saya pikir hal-hal tersebut sih, mencari formula yang paling memungkinkan untuk tetap bisa syuting dan tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk menjaga kesehatan dan tetap mementingkan untuk menjaga kesehatan. Kru yang datang itu dicek dulu, pemain, vitamin ada buat semuanya setiap hari, kemudian semua dalam keadaan sehat, suhu tubuhnya, kebersihan, masker, hand sanitizer itu semua disiapkan benar-benar, karena kita balik lagi mencatat situasinya supaya semuanya bekerja dengan nyaman, pemainnya merasa aman, kru yang nyaman, tetap physical distancing, dijaga jarak-jarak antara satu sama lain. Mungkin hal itu menjadi opsi yang bisa diambil. Berarti benar-benar mematuhi peraturan pemerintah dan protokol juga ya Kak ya syutingnya? Sangat ketat. Memang itu agak membuat flow berjalannya proses syuting agak melambat. Tapi ya bagaimana lagi? Kita harus tetap mematuhi peraturan yang ada. Jadi kita yang harus menyesuaikan diri gitu. Kami yang berusaha menyesuaikan diri. Memang syutingnya nggak bisa buru-buru, nggak bisa cepat karena segala sesuatu harus dijaga semuanya, kebersihan dan lain-lain. Sehingga ya mau tidak mau memang proses dari scene ke scene-nya agak berjalan lebih panjang dari plus ketika Mbak Ika menulis skenario ini, Mbak Ika juga
skenario di mana saya merasa oke, durasi 10 sampai 12 menit rasanya pilihan yang tepat. Di seri ini terdiri dari 6 episode, per episode kurang lebih 10 menit, bahkan ada yang di bawah 10 menit. Oke, berarti memang dibuat untuk yang kayak wah lagi ada waktu luang terus nonton gitu ya, kayak aku juga gitu sih. Ya, bisa mengisi waktu luang, bisa mengisi kekosongan gitu ya, kalau lagi saat makan siang mungkin yang lagi bekerja gitu, karena sekarang kita udah masuk new normal, mungkin ada orang, kalau saya ngeliat jalanan kemarin udah mulai macet sih, jadi mungkin ada orang-orang yang memang sudah mulai kembali ke aktivitasnya dengan protap-protap kesehatan yang sudah diatur, dia lagi santai sebentar, lagi break makan siang mungkin bisa menonton, dan karena cerita ini capture reaksi ada di sekitar kita, sementara selamanya juga ingin memberikan satu apresiasi kepada pekerjaan. Jadi nanti akan ada sebuah adegan bicarakan tentang bagaimana melelahkannya perjuangan tenaga medis ketika berhadapan dengan APD yang dipakai hampir 18 jam setiap harinya. Bagaimana mereka beradaptasi dengan kondisi harus jauh dari keluarga. Potret itu akan ada di sementara selamanya. Nah, itu bagian sedikit ceritanya ya Kak. Tapi yang aku kepoin juga, kenapa nama judulnya Sementara Selamanya? Banyak harus baikkan. Tadi ada ya baikannya. Sementara selamanya itu bisa juga diartikan kalau menurut saya pribadi sebagai sesuatu yang ini menariknya karena ada dilempar ke publik gitu waktu itu. Apa sih yang sementara, apa yang selamanya? Kadang-kadang sebagai seorang dia ternyata kita lupa bahwa apa yang sebenarnya selamanya juga belum tentu. Tapi apa yang kita lihat sementara juga belum tentu hanya sementara gitu. Misalnya ada orang berpendapat, saya pikir pernikahan akan selamanya, ternyata hanya sementara. Nah itu ada tuh banyak banget tuh yang komen gitu. Saya pikir hanya kematian yang pasti, misalnya gitu ya, bahwa datang kepada setiap individu. Saya bersama pasangan saya ternyata tinggal duluan, dan hal-hal yang itu membuat mungkin judul Sementara Selamanya di tengah pandemi hanya sementara, yang selamanya ada kekuatan kita untuk menghadapi situasi dan beradaptasi. Mudah-mudahan menjadi judul yang memang tepat. Baika pasti punya penjelasan yang lebih rinci tentang judul Sementara Selamanya. Oke, nah berarti dari judul itu aja sudah terlihat kalau kondisinya mengikuti saat ini banget ya Kak, di tengah pandemi ini ya? Sangat mengikuti situasi saat ini, dan memang cerita ini langsung sudah di tengah, sehingga ceritanya pun disesuaikan dengan apa yang bisa relate sama masyarakat sekarang. Itu sebabnya kenapa kemudian saya mengambil keputusan untuk merilis di tengah kondisi yang sangat relevan untuk orang bisa merasakan terhubung, connected. Nah, oke Kak. Tapi aku juga udah lihat teasernya. Teasernya itu Kak Laura Basuki sebagai pemeran utama juga ya, sebagai pasangan dari Kak Reza ya di mini seriesnya. Nah, di situ dibilang aku kan cuma sementara sebagai dokter. Nah, itu yang bikin kayak ngena banget sih dari teaser itu. Ya, artinya kan pertanyaannya adalah bahwa karena rasa rindu yang sangat tinggi dengan seseorang yang dia cintai, maka oleh Laura ingin mencoba untuk menenangkan situasi. Suaminya kan lalu coba-coba untuk mulai menyinggung masalah, aduh kalau kamu bukan dokter, mungkin kita berbeda ya, tapi kan semoga hanya sementara gitu. Jadi situasi ini ya harus kita sama. Hal-hal yang kita sadari punya pasangan atau yang pacaran gitu ya, kadang itu tuh bisa bikin jadi ribut, kalau berlebih, jadi nggak bisa mengelola emosi, akhirnya jadi berantem padahal kangen gitu. Se-relatable itu sih sebenarnya yang mencoba dipotret di karena kalau udah kangen jadi susah ya kayak pikirannya. Kayaknya kamu cepat sekalian ya, Dian. Enggak. Curcol ya aku ya. Enggak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.